وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, muridnya Muslim Al-Batin siapa tadi? Dalam sanad A'mash. Siapa itu A'mash? A'mash Al-Imam Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Maka kita cari di dalam daftar murid-muridnya siapa? Daftar murid-muridnya Muslim Al-Batin ini Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Ada enggak? Sin. Ini nih, Sin Sulaiman Al-A'mash. Ain Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash Al-Kufi. Kalau antum tanya, Ustaz kok antum tahu A'mash itu Sulaiman? Ini makanan saya tiap hari ini gitu lah. Buka kemudian di Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, cari di daftar muridnya, ada nggak muridnya yang namanya Abu Muawiyah? Siapa Abu Muawiyah? Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Kalau antum tanya kenapa bisa tahu, hari-hari antum harus ini yang dikerjain gitu. Jadi nanti antum akan hafal sendiri, nama-nama para perawi itu akan hafal sendiri. Nggak perlu dihafal. Ada nggak di daftar muridnya A'mash tadi siapa? Muhammad ibn Khazim. Cari di mim. Muhammad ibn Kho, cari yang Kho. Oh, dia ada di Abu Muawiyah. Ada di kunyahnya ini. Abu Ishaq Abu Bakar. Ini Abu Muawiyah Ad-Darir terakhir. Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Ini tadi ada di dalam daftarnya. Baru kita buka lagi Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Ini nama beliau, Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah Ad-Darir Al-Kufi. Masih perawinya di Kufah. Cari daftar muridnya, ada nggak yang namanya Hannad ibn Sari? Yang namanya Hannad ibn Sari ini tadi gurunya Imam At-Tirmidzi. Hannad bagian H terakhir, huruf H itu terakhir. Sudah hisab atau belum? Belum ya? Belum ya? Kasih tahu saya nanti. Nah ini dia Hannad ibn Sari. Oh, ada di dalam daftar muridnya Hannad ibn Sari. Maka dari sini, dari Hannad bin Sari kita cari Hannad bin Sari punya murid namanya Tirmidzi enggak? Nah, di sini Hannad ibnu Sari, nomor terjemahnya sekian. Cari di Hannad ibn Sari ini murid-muridnya siapa-siapa aja? Oh, enggak disebutkan di sini Hannad ibn Sari. Oh, ini nih di atas di Hannad. Ini muridnya Hannad ibn Sari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Hannad ibn Sari, tetapi di dalam kitabnya Af'alul Ibad, wal Baqun, dan semua ashab kutubus sittah yang lain meriwayatkan dari Hannad bin Sari, termasuk Imam Tirmidzi di sini. Nah, artinya dari penelusuran ini, antum tadi buka di lembar ini, di lembar itu, ketika antum dapati di dalam daftar murid-muridnya, oh ada semua muridnya, maka di sini antum baru menyelesaikan penelusuran untuk kriteria hadis sahih yang pertama, yaitu apa? Sanad bersambung. Kemudian yang kedua, harus diketahui ini perawi adil atau tidak, dhabit atau tidak. Apa itu adil, apa itu dhabit? Insyaallah pekan depan kita bahas. Nah, waktunya sudah mau habis. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan.
yang ada pertanyaan untuk ini dipersilahkan. Gak ada? Hah? Zen ketawa aja. Tadi yang nama Abu Muawiyah itu Abdorir itu buta kan? Abdorir buta, karena beliau buta. Jadi memang sebagian perawi itu ada yang diberi lakop karena ciri fisiknya. Jadi perlu antum lihat ingat ya, pemberian lakop atau gelar kepada seorang perawi yang mana ciri fisiknya ada sesuatu yang lain dengan orang pada umumnya, itu bukan dalam rangka memberikan celaan atau hinaan. Jadi nanti ada perawi di mana? Di Madinah namanya Al-A'raj, Abdurrahman ibn Hurmuz. Ini gurunya Imam Malik. Al-A'raj, pincang. Jadi menyebutkan pincang itu karena untuk mengetahui bahwasanya ciri fisik itulah yang melekat pada dirinya. Ad-Dharir ini juga beliau buta, itu ciri fisiknya yang melekat pada diri beliau itu gitu. Jadi jangan disalahartikan ketika disebutkan ciri fisik yang demikian maka para ahli hadis itu sedang mencela atau menghina perawi tertentu. Enggak. Ini di dalam tradisi periwayatan hadis, penyebutan ciri fisik itu adalah dalam rangka untuk memberitahu seseorang. Nah, sehingga kalau hari ini kan ada nggak di antara kita yang menyebutkan ciri fisik misalnya seperti gendut gitu kan? Orangnya tersinggung atau enggak? Kalau tersinggung berarti itu penghinaan gitu loh. Tetapi ketika menyebutkan yang mana, oh yang gendut itu gitu kan, dan orangnya enggak tersinggung, bukan penghinaan, tapi untuk mengetahui bahwasanya ada seseorang yang namanya itu sama, yang membedakannya nanti adalah ciri fisiknya. Jadi seperti itu. Baik, yang lain? Akhlak perawi, adab para perawi nanti ada bab sendiri di kitab ini. Di Ulumul Hadis itu nanti ada pembahasan sendiri. Nah, yang lebih lengkapnya lagi, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah itu punya kitab namanya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Itu kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami'. Al-Jami' itu himpunan yang mengumpulkan li akhlaqir rawi, untuk akhlak-akhlaknya para perawi, wa adabis sami' dan adab-adabnya mereka yang mendengar hadis. Itu beliau kumpulkan di situ khusus. Nah, Al-Hafidz Ibnu Shalah meringkas di sini jadi satu bab. Jadi ini muqaddimah untuk kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi itu, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ini dia memang salah satu pembahasan di dalam ulumul hadis. Nanti kalau kita mau mengetahui adab-adab para perawi nanti, ya kajiannya beda sendiri nanti anak. Jam berapa azan? Belum ya? 6 menit lagi. Oh, masih 6 menit lagi. Ini tadi saya cepat-cepatin untuk kan. Baik. Kalau begitu sedikit ya tentang kriteria selanjutnya, adil sama dhabit. Karena sisa waktu 6 menit, adil sama dhabit ini adalah kriteria perawi yang ditetapkan oleh para ulama hadis untuk diterimanya suatu hadis. Adil ini adalah kriteria yang berkenaan dengan sisi ketakwaannya seorang perawi. Itu adil. Kemudian dhabit ini adalah kriteria perawi berkenaan dengan kemampuan perawi tersebut di dalam menjaga riwayat hadisnya. Ini perawi ini bisa jaga nggak riwayat hadisnya? Terjaga nggak riwayat hadis yang ada pada dirinya? Dan cara menjaganya, di tengah-tengah tradisi periwayatan hadis ada 2 cara menjaga periwayatan hadis. Yang pertama dijaga dengan hafalan, yang kedua dijaga dengan catatan. Yang dijaga dengan hafalan, maka perawi tersebut hafalannya itu tidak boleh berubah dari semenjak dia mendengar sampai dia menyampaikan. Itu nggak boleh berubah. Yang mencatat juga demikian. Semenjak dia mendengar dan mencatat di hadapan gurunya sampai dia menyampaikan hadis tersebut dalam majelis riwayatnya, tidak boleh ada perubahan.
Nah, masing-masing dari dua cara menjaga riwayat ini ada kelemahannya. Bagi yang menjaga dengan hafalan, di antara kelemahannya adalah nanti kalau dia sudah tua, hafalannya berubah. Ada banyak kasus perawi yang seperti itu. Ketika sudah tua, dia hafalannya berubah. Adapun yang menjaga dengan catatan, di antara kelemahannya adalah catatannya hilang, rusak, atau terbakar. Nah, mungkin di majelis yang lain pernah saya sampaikan contohnya waktu itu kita di majelis Bulughul Maram kita membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Lahi'ah. Imam Ibnu Lahi'ah ini penjagaan hadisnya dengan catatan. Ketika beliau di Mesir, ada peristiwa yang musibah bagi beliau, perpustakaannya itu terbakar. Jadi catatan-catatan hadisnya itu banyak hilang, sementara beliau tidak menghafalnya. Nah, maka semenjak perpustakaannya terbakar, beliau menyampaikan hadis dengan mengandalkan hafalannya saja, dan hafalannya nggak kuat. Di situ terjadi banyak keterguncangan dalam riwayat hadisnya. Nah, maka para ulama melihat pada saat itu sikap kita bagaimana? Apakah ditolak semua hadisnya? Enggak. Lihat murid-muridnya yang meriwayatkan sebelum perpustakaan terbakar dan setelah perpustakaan terbakar. Ketika didata, siapa saja yang pernah meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum perpustakaannya terbakar? Ada dua orang, Al-Imam Abdullah ibnu Wahab dengan Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak. Maka di sini kalau antum mendapati hadis Nabi di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah, kemudian muridnya di belakangnya itu adalah Abdullah ibnu Mubarak, itu hadis masih bisa diterima karena Ibnu Lahi'ah menyampaikannya sebelum perpustakaannya terbakar. Nah, waktu di majelis Bulughul Maram kemarin kita membahas hadis tentang membersihkan baju yang terkena noda darah haid. Nabi di situ mengatakan yakfikil ma wala yadurruki atharuhu. Cukup kamu bersihkan dengan air, kalau masih ada bekas darah haidnya nggak apa-apa, kata Nabi. Di sini hadis ini diriwayatkan di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ini hafalannya kan berubah setelah perpustakaannya terbakar. Nah, ketika kita lihat di dalam sanad periwayatannya, kita cari, oh ternyata di dalam kitabnya Imam Baihaqi ada sanad periwayatan di mana Abdullah ibnu Wahab meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah redaksi hadis tersebut. Maka di sini kita bisa pastikan, oh hadis ini sempat disampaikan oleh Imam Ibnu Lahi'ah itu sebelum perpustakaannya terbakar, karena Abdullah bin Wahab itu sempat meriwayatkannya sebelum perpustakaannya terbakar. Maka hadis ini bisa menjadi hasan, bisa diterima. Dalam hal ini bisa kita amalkan kalau nanti ada wanita misalnya pakaiannya itu terkena darah haid, dicuci, kemudian setelah dicuci kok bekas darahnya itu masih ada, dibawa sholat gimana? Boleh, asal dia sudah dicuci. Kalau bekasnya itu nggak hilang-hilang juga nggak apa-apa, itu dibawa sholat dia masih sah. Dasarnya adalah hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalurnya Ibnu Lahi'ah. Di situ jalur Ibnu Lahi'ah yang beliau masih kuat. Nah, jadi intinya tadi dua syarat ini. Pertama, adil ini dia harus dilihat sisi ketakwaannya. Kemudian dobit ini sisi kemampuannya, kapasitas dirinya dalam menjaga periwayatan hadisnya. Perawi yang sudah terpenuhi, terakhir ya, perawi yang sudah terpenuhi dua kriteria ini, dia sudah adil. Artinya dari sisi ketakwaannya itu dianggap dia bertakwa, tapi bukan berarti orang nggak pernah salah seumur hidup, enggak. Tetapi ketakwaan ini secara umum dia adalah seorang yang menjaga agamanya. Kemudian yang kedua, dia menjaga riwayatnya. Kalau dua ini sudah terpenuhi, maka perawi tersebut nanti dapat gelar predikat thiqoh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Thiqoh itu apa? Thiqoh itu grade-nya nilainya A. A berarti kumlot.
Nanti kalau kurang sedikit gitu kan, penjagaannya kurang, maka dia B. B itu soduq. Nanti akan kita lihat, ini misalnya Hannad ibn Sari ya. Hannad ibn Sari ini thiqah atau tidak? Ada di sini informasinya. Nih. Qala Abu Hamid Ahmad ibn Sahal al-Isfaraini sami'tu Ahmad ibn Hanbal wa su'ila amman naktubu bil Kufah faqala alaikum bihannat. Ketika kita tanya kepada siapa kita harus menulis hadis ketika kita di Kufah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalian tulislah hadis itu dari Hannad. Kemudian Imam Abu Hatim mengatakan soduq, berarti menurut Imam Abu Hatim grade-nya Hannad ini masih B. Al-Imam Abu Daud ditanya tentang Hannad, faqal sami'tu Qutaibah ibn Sa'id yaqul ma ra'aitu waqi'an yu'azzimu ahadan ta'zimahu li Hannad thumma yas'aluhu 'anil ahl. Kata Imam Abu Daud, saya mendengar Qutaibah ibn Sa'id ketika ditanya oleh kata Imam Qutaibah ibn Sa'id, aku tidak pernah melihat Imam Waqi' ibn al-Jarrah menghormati seseorang melebihi penghormatannya terhadap Hannad ibn Sari. Kemudian Imam Nasai mengatakan thiqah. Menurut Imam Nasai thiqah grade-nya A. Kok di sini ada perbedaan, Ustaz? Tadi Abu Hatim mengatakan nilainya B, Nasai mengatakan nilainya A. Ya begitu juga kan, dosen itu kan ada yang killer, ada yang nggak killer gitu loh. Kalau makanya antum ketika yang pernah ujian skripsi ya, ada tim penguji kan, itu nanti ada yang ketat kriterianya, ada yang tidak ketat kriterianya. Di sini nanti akan kita belajar, insya Allah kalau menemui status yang kayak gini, ini nanti ulama sana mengatakan thiqah, ada yang mengatakan soduq. Untuk mempertemukannya itu gimana? Ada metodenya, ada manhajnya. Tapi ya pelan-pelan kita pelajari. Kalau semuanya kita ambil semua, mencret nanti. Jadi pelan-pelan kita pelajari. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.